Iya, di video kali ini gue bakal ngebahas alur cerita film yang berjudul The Darkness Minds. Nah, film ini sendiri tuh bergenre science dan fiction sih teman-teman. Pertama kali tayang tuh pada tahun 2018. Nah, sebelum kita masuk nih ke dalam alur cerita filmnya, di sini gue bakal kasih tahu dulu nih garis besar dari film ini tuh apa sih gitu. Oke, jadi film ini tuh menceritakan tentang sebuah virus yang menyerang anak-anak dan remaja nih teman-teman. Jadi orang dewasa tuh nggak terkena serangan dari virus ini. Singkatnya, virus ini tuh udah ngebunuh lebih dari 90% populasi anak-anak di seluruh dunia nih teman-teman. Sedangkan 10% yang tersisa, mereka nih malah mendapatkan kekuatan super yang nggak dimiliki oleh orang dewasa atau manusia normal lainnya. Nah, ngelihat fenomena ini pemerintah tuh juga nggak tinggal diam teman-teman. Malah mereka tuh ngelihat anak-anak ini sebagai ancaman karena mereka merasa anak-anak kecil ini nggak bakal bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat dengan kekuatannya. Maka dari itu, pemerintah berinisiatif buat ngebikinin sebuah camp yang besar banget dan nantinya semua anak-anak yang tersisa itu bakal dikumpulin di dalam camp tersebut. Dan uniknya di sini teman-teman ya, mereka tuh bakal dibagi sesuai dengan superpower yang mereka miliki. Di sini pemerintah mengkategorikan superpower yang dimiliki oleh anak-anak ini berdasarkan 5 warna nih teman-teman. Yang pertama itu adalah warna hijau. Yap, anak-anak yang memiliki superpower ini sangat cerdas dan mampu berpikir di atas rata-rata manusia normal. Kemudian yang kedua adalah warna biru. Anak-anak yang memiliki superpower ini, mereka memiliki kemampuan telekinesis nih teman-teman, yang dimana mereka tuh bisa memindahkan sebuah benda tanpa harus menyentuh benda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah warna emas. Anak-anak yang memiliki superpower ini, mereka itu bisa memanipulasi listrik atau elektrikal nih teman-teman. Kemudian kekuatan superpower keempat dan kelima ini sangat langka dan digolongkan sangat berbahaya oleh pemerintah nih teman-teman. Yang keempat itu warna merah, yaitu kemampuan mengendalikan elemen api. Jadi superpowernya dia bisa mengendalikan api kemanapun dia mau gitu. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini adalah warna jingga, yang sangat-sangat berbahaya, yaitu sebuah superpower yang mampu mengendalikan pikiran orang lain tanpa harus bersentuhan nih teman-teman. Jadi semua pikiran orang yang dia mau itu bisa dia manipulasi. Well, sekarang kita bakalan langsung aja nih masuk ke dalam full alur cerita film The Darkness Minds. Film dimulai dengan memperlihatkan anak-anak yang sedang melakukan makan siang di sebuah kantin sekolah. Tiba-tiba seorang anak perempuan yang bernama Grace tidak bisa mengontrol dirinya. Di sini terlihat matanya berubah menjadi biru dan gelas yang ia pegang melayang dan remuk dengan sendirinya. Kemudian ia pun terjatuh. Iya, Grace adalah anak pertama yang merenggut nyawa yang disebabkan oleh virus ini. Sebulan kemudian, setengah dari siswa sekolah tersebut mati diakibatkan oleh virus ini, dan sebagiannya lagi masih bertahan hidup. Terdengar di beberapa media dan televisi, kematian misterius ini disebabkan oleh virus yang bernama Idiopathic Adolescent Acute Neurodegeneration or IAAN. Yap, itu dia. Di berita terlihat kekacauan udah terjadi di mana-mana. Hal ini tuh disebabkan oleh perilaku aneh nih dari anak-anak yang udah terkena dampak dari virus ini. Pada saat diwawancarai oleh media, presiden yang bernama Gray mengatakan bahwa penyakit ini juga sudah menyerang anaknya yang bernama Clancy. Dan anaknya tersebut sudah dikirim ke tempat khusus untuk diteliti dan disembuhkan. Di sebuah rumah terlihat seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya sedang merayakan ulang tahun. Yap, hari itu adalah hari ulang tahun Ruby. Ayahnya memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah gantungan kunci berwarna orange, dan terlihat Ruby pun sangat bahagia mendapatkan hadiah tersebut. Di pertengahan malam, Ruby terlihat sedang gelisah dan gak bisa tidur nih teman-teman. Kemudian ia pun pergi ke kamar orang tuanya dan tidur di sana sambil memegang tangan sang ibu. Tiba-tiba Ruby tersentak dan kaget. Terlihat matanya itu memancarkan warna orange. Kemudian ia pun pergi berlari ketakutan. Ternyata di sini, tanpa disadari ia tuh udah menghapus ingatan sang ibu dan ayah tentang keberadaan dirinya. Keesokan harinya, sang ibu yang sedang berada di dapur terkejut melihat seorang anak perempuan yang tak ia kenali. Terlihat ia sudah tidak mengenali Ruby lagi. Ruby pun mengatakan bahwa dia adalah anaknya. Tapi si ibu tetap tidak percaya. Kemudian si ibu pun mengurung Ruby di dalam sebuah tempat seperti garasi nih teman-teman. Di sini pun Ruby terlihat kebingungan kenapa orang tuanya tuh nggak mengenali dia. Nah, gak lama kemudian datang dua orang berpakaian lengkap membawa Ruby ini secara paksa. Dan ia pun dibawa menggunakan sebuah bus dengan penjagaan yang super ketat, pakai senjata gitu, ada militer-militernya gitu. Ternyata di dalam bus ini juga udah banyak anak-anak yang dijemput secara paksa.
Nah, scene berpindah di sini. Si Ruby terlihat berada di sebuah ruangan laboratorium. Di sana terlihat seorang dokter sedang menjelaskan kepada Ruby tentang tingkatan kekuatan super yang dimiliki oleh anak-anak berdasarkan kategorinya, yaitu 5 kategori yang udah gue sebutin di awal tadi ya. Dokter pun memulai pemeriksaan si Ruby. Namun si dokter terkejut melihat hasilnya, ternyata Ruby ini berada pada tingkatan paling berbahaya nih teman-teman, dan harus dimusnahkan, yaitu warna jingga nih teman-teman. Menyadari hal tersebut, Ruby melihat sang dokter tiba-tiba langsung mengambil sebuah jarum suntik yang tidak disebutkan namanya. Melihat hal ini, Ruby pun sontak ketakutan dan berupaya melarikan diri. Tapi sayangnya di sini si dokter berhasil menggagalkan upaya si Ruby tersebut. Ketika sang dokter hendak menyuntikkan jarum ini kepada si Ruby, Ruby tiba-tiba memegang tangan si dokter, menatapnya, dan matanya pun berubah menjadi orange nih teman-teman. Lalu ia mengatakan bahwa ia adalah anak yang pintar dan tergolong hijau. Di sana pun secara nggak langsung ternyata si Ruby ini udah memberi sugesti kepada si dokter nih teman-teman. Tiba-tiba si dokter itu mengikuti apa kata Ruby, hijau, dan yap, dia adalah anak yang pintar, dan dia kembali ke komputernya mengganti warna orange tersebut menjadi warna hijau. Well, scene berganti 6 tahun kemudian. Pada saat Ruby dan anak-anak lainnya sedang berbaris sesuai dengan warna mereka masing-masing di depan camp, tiba-tiba ada suara berfrekuensi yang sangat tinggi, dan ini pun membuat semua anak yang berbaris itu merasa kesakitan mendengar suara tersebut. Namun si Ruby di sini terkena dampak dan jatuh pingsan nih teman-teman. Saat sadar, ternyata Ruby ini sudah berada di sebuah ruangan seperti penjara dan tangannya pun diborgol. Ia pun melihat ada seorang dokter yang sedang duduk di depan dia dan sedang merawatnya. Yap, seorang dokter perempuan yang bernama Kate. Di sini ia mengatakan bahwa wajah si Ruby ini mengingatkan dia kepada sahabat lamanya nih teman-teman. Dan dokter ini pun mengatakan bahwa ia ingin membantu si Ruby dan menjaga si Ruby ini. Nah, tiba-tiba seorang tentara datang ke ruangan tersebut dan mengatakan bahwa waktu pemeriksaan telah selesai. Sebelum Kate meninggalkan ruangan, ia memberikan sebuah catatan kepada Ruby yang ketika dibalik tulisannya itu adalah, mereka telah mengetahui bahwa kau adalah golongan orange, kau akan dibunuh, jika kau ingin selamat, tunggu aku di ruangan boiler. Singkat cerita, Ruby pun berhasil dibawa kabur oleh Kate. Di tengah perjalanan, Kate memberikan sebuah liontin kepada Ruby. Sebuah liontin yang udah didesain memiliki sinyal GPS nih teman-teman. Jadi apabila Ruby menggenggam liontin tersebut selama 3 detik, maka itu akan memberikan sebuah sinyal bahwa Ruby dalam bahaya, dan Kate akan langsung mengetahui posisi Ruby berada dan segera membantunya. Nggak lama setelah itu, mereka pun berhenti di sebuah pom bensin. Ternyata ada Rob, temannya Kate, yang udah menunggu kedatangan mereka nih teman-teman. Saat Rob memberikan ransel pakaian ganti untuk Ruby, secara nggak sengaja Ruby ini hampir terjatuh dan Rob segera memegang tangan si Ruby. Ketika bersentuhan dengan tangan Rob, ternyata Ruby ini mampu melihat masa lalu si Rob ini. Di sini terlihat ia sedang menangkap seorang anak kecil secara paksa nih teman-teman. Sontak hal ini pun menjadi sebuah ketakutan untuk Ruby. Ia pun langsung pergi dan berlari menuju ke sebuah supermarket yang ada di pom bensin tersebut untuk mengganti pakaian. Setelah selesai mengganti pakaian, di sana Ruby melihat seorang anak kecil nih teman-teman. Kaget karena kehadiran si Ruby, anak kecil ini tiba-tiba mengeluarkan listrik, lalu langsung berlari keluar supermarket dan langsung menaiki sebuah mobil minivan. Ruby pun langsung mengejar anak tersebut dan meminta pertolongan. Dan dengan rasa takut, anak kecil tersebut membukakan pintu untuk si Ruby dan menyembunyikannya dalam selimut nih teman-teman. Kate dan Rob yang mendengar teriakan Ruby langsung mengejar sumber suara tersebut. Namun sayangnya mobil yang ditumpangi Ruby pun sudah berjalan. Beberapa saat setelah mobil berjalan, Ruby pun keluar dari selimut dan mengagetkan 2 orang anak laki-laki yang berada di kursi depan nih teman-teman, yaitu Liam dan Chaps. Di sini Ruby secara refleks memperkenalkan dirinya, dan si Chaps yang berada di posisi depan, ia tampak memarahi Zoe, gadis kecil yang membukakan pintu kepada Ruby tersebut. Ia mengatakan bahwa tidak ada orang asing yang boleh masuk ke dalam mobil ini. Nah, melihat perdebatan di antara mereka, Ruby pun meminta maaf dan berinisiatif untuk keluar dari mobil tersebut. Setelah melalui perdebatan panjang, Liam sebagai remaja yang menyetir mobil van tersebut melarang Ruby untuk keluar karena sangat berbahaya untuk tinggal di luar tempat tersebut. Di sini Liam juga menjelaskan kepada Ruby bahwa ada beberapa organisasi yang mengincar
mengejar anak-anak yang masih berkeliaran di luar nih. Jadi diantaranya itu ada dari pemerintah dan ada yang dari Leaks dan lain sebagainya. Ketika tengah berdebat, tiba-tiba ada sebuah mobil sedan yang datang dan menyerang mereka. Yap, dia adalah Lady Jane, seorang pemburu hadiah yang bertugas menangkap anak-anak ini dan diserahkan untuk mendapatkan hadiah nih teman-teman. Nah, di sini pun si Liam langsung meminta Ruby untuk menyetir mobilnya dan si Liam berpindah ke belakang dan membuka kap belakang mobilnya. Di waktu yang sama ketika Lady Jane sedang mengejar mobilnya si Ruby, ternyata Rob dan Kate itu juga berada di belakang mobil tersebut untuk mengejar si Ruby nih teman-teman. Karena melihat kedua mobil ini sebagai ancaman, Liam pun mengeluarkan kekuatan super powernya untuk menghalangi kedua mobil ini menangkap mereka nih teman-teman. Dan berkat kekuatan telekinesisnya, Liam pun berhasil menggagalkan kedua mobil tersebut. Keesokan harinya, Liam, Chubbs, Ruby, dan Zoo masuk ke dalam sebuah mall untuk mendapatkan suplai makanan. Namun Ruby dan Liam diserang oleh 4 orang anak berkekuatan super lainnya. Melihat hal tersebut, Zoo pun membantu Ruby dan Liam dengan kekuatan listriknya dan mereka pun akhirnya mengetahui bahwa orang yang ia serang juga memiliki kekuatan super. Akhirnya mereka berdamai. Di sini pun mereka banyak bercerita bahwa ada sebuah tempat aman untuk melindungi anak-anak dan remaja. Tempat tersebut bernama Camp Sleep Kid. Cuman mereka tidak memberi bocoran di mana tempat tersebut berada dan mereka ini harus menemukan petunjuk sendiri untuk menemukan tempat tersebut. Beruntungnya, Chubbs yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, ia pun mampu memecahkan petunjuk untuk menemukan tempat tersebut berada. Keesokan paginya, mereka pun gak buang-buang waktu dan langsung berangkat untuk menemukan tempat yang dinamakan Camp Sleep Kid tadi. Setelah melalui perjalanan panjang, mereka pun sampai di sebuah wilayah camp dan tiba-tiba mereka ini diserang oleh orang-orang bersenjata nih teman-teman. Beruntungnya seseorang mengenal si Liam. Orang tersebut adalah Mike yang dulunya pernah diselamatkan oleh Liam. Di sini pun Mike langsung mengantarkan keempat anak tersebut ke dalam camp. Saat sampai di dalam camp, mereka melihat sangat banyak anak-anak beraktivitas seperti orang normal dan kemudian mereka pun diperkenalkan kepada ketua dari camp tersebut yaitu Clancy, putra dari Presiden Grey yang pernah dikirim ke laboratorium waktu itu. Nah, di sini mereka pun langsung kaget nih teman-temannya. Ternyata Clancy ini adalah ketua dari Sleep Kid. Keesokan harinya, Clancy meminta Ruby untuk menemuinya. Di sini terlihat Clancy sudah mengetahui bahwa Ruby adalah jingga atau orange. Dan ternyata di camp ini hanya ada mereka berdua lah yang berwarna jingga. Di momen ini Clancy memegang tangan Ruby untuk melihat masa lalunya. Clancy melihat bahwa Ruby sudah menghapus dirinya sendiri dari orang tuanya. Dan Clancy mengatakan bahwa Ruby itu istimewa karena ia bisa menghapus ingatan seseorang, sedangkan Clancy tidak memiliki kekuatan itu. Pada keesokan harinya, terlihat Clancy sedang melakukan percakapan melalui teks dengan seseorang di laptopnya. Di sini Clancy juga sudah mengkategorikan semua anak-anak yang ada di camp berdasarkan warna dan kategori mereka nih teman-teman. Dan mengatakan kepada seseorang tersebut bahwa sekarang saatnya panen. Kemudian Ruby pun tiba-tiba masuk ruangan yang mengagetkan Clancy nih di sini. Sontak ia pun langsung menutup percakapannya. Ternyata tujuan Ruby ke sana adalah ingin meminjam laptopnya agar si Chubbs bisa menghubungi orang tuanya. Clancy pun mengatakan bahwa ia akan meminjamkan laptopnya tapi dengan satu syarat, yaitu Ruby harus mengajarinya cara menghapus ingatan orang lain. Ruby pun menjawab dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi dan semua terjadi secara begitu saja. Di sini Clancy meyakinkan Ruby agar ia diperbolehkan untuk menjelajahi pikiran Ruby. Alasannya agar ia dapat menemukan cara untuk menemukan kekuatan menghapus ingatan orang lain tersebut dan Ruby pun menyetujuinya. Secara diam-diam ternyata Clancy menghipnotis Ruby nih teman-teman agar ia tertidur sehingga Clancy bisa melakukan apapun yang ia ingin terhadap Ruby. Nah, nggak berselang berapa lama Ruby ternyata tersadar udah berada di tempat tidur. Sontak ia pun langsung terbangun dan memukul Clancy. Lalu ia langsung berlari menangis ke arah hutan. Di sana pun secara nggak sengaja dia ketemu dengan Liam nih. Di sini pun mereka merasakan ada sesuatu yang aneh di camp ini dan mereka memutuskan untuk segera keluar dari camp ini. Pada saat malam datang, di sini mereka tuh memutuskan untuk keluar melalui jalan belakang nih teman-teman. Saat berjalan keluar, ternyata mereka ini udah dikepung oleh pasukan bersenjata.
Dan tak lama kemudian, Clancy pun datang menampakkan diri. Di sini terbongkarlah semuanya bahwa Clancy adalah seorang pengkhianat. Ternyata dengan kemampuan yang ia miliki, Clancy menghipnotis banyak orang termasuk ayahnya sendiri, dan ia bertujuan untuk menguasai dunia dengan cara memanipulasi pikiran orang lain nih teman-teman. Nah, karena ia sangat menyukai Ruby, Clancy pun mengajak Ruby untuk bekerja sama dengannya. Namun Ruby pun menolak lalu menyerang balik Clancy. Dengan bantuan Zoo, mereka segera berlari keluar. Ternyata di luar mereka telah dikepung oleh helikopter dan pasukan lainnya nih teman-teman. Di sini tampak beberapa orang diturunkan langsung dari helikopter nih teman-teman dengan menggunakan penutup kepala. Begitu penutup kepalanya dibuka, di sini terlihat matanya berwarna merah dan yap, mereka tiba-tiba mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar seluruh isi camp. Di momen ini benar-benar intens dan hektik banget nih teman-teman. Kemudian Ruby menyuruh Liam untuk membawa Zoo dan Chubbs pergi jauh dari camp tersebut. Tapi di sini Liam menolak dan Ruby beralaskan cuma dia yang bisa ngelawan Clancy dan yang lainnya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan berat hati Liam pun memenuhi permintaan Ruby untuk membawa Zoo dan Chubbs keluar dari tempat tersebut. Yap, di momen ini adalah pertemuan terakhir antara Ruby dan Clancy nih teman-teman. Di sini tampak Clancy menghipnotis Ruby agar tunduk padanya. Di waktu bersamaan, Ruby melihat helikopter terbang persis di atas Clancy. Ruby pun menghipnotis pilot dari helikopter tersebut untuk menjatuhkan helikopter persis di atas Clancy. Dan yap, helikopter terjatuh dan membakar semua yang ada di sekelilingnya. Ruby pun berlari dan tiba-tiba dibantu nih oleh Chubbs agar kulit si Ruby ini nggak terkena dari paparan api tersebut. Di momen itu terlihat Chubbs mendapatkan luka bakar yang cukup parah dan serius nih teman-teman. Dan Ruby pun harus menekan liontin pelacak yang diberikan oleh Kate agar Chubbs bisa segera terobati dan tetap hidup. Setelah menunggu beberapa lama, Kate pun berhasil menemukan keberadaan Ruby dan membawa mereka semua pergi dari tempat tersebut. Sampailah di sebuah rumah dengan penjagaan super ketat. Rumah ini tuh berada di dalam sebuah hutan nih teman-teman. Scene berganti ke dalam sebuah kamar, yang dimana Ruby baru aja menyadarkan diri nih teman-teman. Tapi di hadapannya itu terdapat Kate dan Rob yang sudah menunggunya siuman. Di sini Kate memberitahu bahwa ia berada di sebuah persembunyian milik Lick. Ia menjelaskan juga Kate berada di rumah sakit karena luka bakarnya yang sangat serius. Nah, sebelum Ruby menanyakan keberadaan Liam, Kate langsung mengatakan bahwa ia tidak bisa membebaskan Liam karena ia telah mengetahui banyak tentang Lick ini. Ruby pun menanyakan apa itu Lick. Tetapi Kate tidak menjawab pertanyaannya. Yang pasti Kate mengatakan bahwa mereka memiliki kepentingan yang bertentangan dengan pemerintah. Kate juga mengatakan bahwa tujuan dari Lick ini yaitu membongkar kejahatan camp dan memberhentikan Presiden Grey nih teman-teman. Pada akhirnya Ruby dan Kate membuat sebuah kesepakatan. Ruby akan ikut dengan Lick tapi dengan syarat harus membebaskan Liam. Di sini scene-nya sedih banget sih menurut gua. Ruby harus melakukan hal yang menyedihkan ini untuk kedua kalinya nih teman-teman, yaitu menghapus dirinya dengan cara menangis. Yap, Ruby berpikir ini adalah satu-satunya cara supaya dia bisa bergabung dengan Lick dan dia harus menghapus dirinya dari pikiran si Liam. Dan yap, ia melakukannya. Setelah pelukan tersebut, dia meninggalkan ruangan dan kembali masuk. Di sini terlihat bahwa Liam sudah tidak mengenali Ruby lagi nih teman-teman. Dan ini adalah part yang paling menyedihkan sih menurut gue ya. Ruby pun memberi sebuah tas kepada Liam dan memintanya untuk segera pergi. Di akhir scene ini Ruby pun memberikan kata-kata puitis bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Dia juga mengatakan bahwa ia harus melepaskan Liam, Chubbs, dan Zoo nih teman-teman untuk sesuatu yang lebih besar, untuk tempat yang lebih baik untuk kita semua. Wah gila sih gue dengernya, kata-kata terakhir ini gokil sih, parah. Di scene akhir terlihat Ruby berada di tengah-tengah stadium yang dikelilingi oleh banyak anak-anak nih teman-teman. Dan semua anak-anak ini mengikuti komen dari dia. Yap, jadi itu adalah cerita final dari The Darkness Mind.